Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, salat, terutama salat 5 waktu adalah di akhirat nanti sebagai penentu daripada diterima atau tidak diterimanya segala amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Disebutkan di dalam riwayat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti di akhirat dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hambanya adalah tentang masalah salat. Fa in wujidat tamatan qubidat minhu wasairu amalih. Apabila salatnya seseorang itu ketika hidup di dunia yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu pahalanya akan diterima dan juga seluruh amal kebaikan yang lain juga diterima. Sedekahnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, fa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Tetapi apabila salatnya seseorang itu tidak sempurna, ketika hidup di dunia sering dia meninggalkannya, bahkan tidak mengqadhonya, maka pahala salat itu pun akan ditolak. Dan begitu juga amal kebaikan yang lain juga ditolak. Nah, jadi salat itu sebagai penentu dari diterima atau tidak diterimanya amal kebaikan kita nanti di akhirat. Kalau ada orang rajin sedekah, rajin zakat, suka bantu-bantu tapi nggak sholat, maka semuanya itu sia-sia. Sia-sia. Nah, kenapa ya sholat itu sebagai penentu? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan sholat itu sebagai penentu diterima atau tidak diterimanya amal seseorang. Yang pertama, kalau kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu hampir rata-rata semuanya diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melewati wahyu. Bisa langsung, bisa juga perantaraan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Tapi kalau ibadah salat itu diterima oleh Nabi secara simbolis bahasa kitanya. Kapan itu? Di malam Isra dan Mi'raj. Yaltaqiyani dzat bidzat. Pada saat itu Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala langsung. Yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tidak menyerupai dengan makhluk apapun juga. Yang Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala yang tidak beruang, tidak berwaktu. Ada sebagian orang, terutama mujassimah, orang-orang yang memahami Allah itu berjasad, ya punya mata, punya tangan dan sebagainya. Mereka beralasan bahwa Allah itu ada di atas langit, di atas arsy. Kalau dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang bernama Rahman di atas arasnya istawa. Istawa itu bersinggah sana di sana. Nah, kemudian mereka juga memahami Allah itu ada di atas aras, di atas langit, karena Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah di langit. Nah, ini pemahaman yang mujassimah. Allah memiliki mata, tangan, kaki dan sebagainya dan berhajat kepada tempat. Ini adalah pemahaman yang salah.
Kita ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Nah, pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Menyekutukan zat Allah dengan makhluknya. Punya mata, punya tangan, punya segalanya, bahkan berhajat dengan tempat. Itu adalah perbuatan syirik, yang syiriknya itu syirik di dalam zatnya Allah Ta'ala. Menyekutukan zat Allah dengan makhluknya. Nah, timbul pertanyaan, loh, kan mereka punya dalil seperti itu. Kita bagaimana memahaminya? Nah, perhatikan ya. Pertama, ayat tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arasnya, istawa, bersinggah sana di sana, itu bukan berarti Allah duduk seperti halnya kita duduk seperti ini. Nah, yang dimaksudkan di situ adalah arasy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada lagi makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah kecuali arasy. Kecuali arasy. Dan arasy itu dipegang atau dipikul oleh 4 malaikat. Dan malaikat ini adalah malaikat yang paling besar. Paling besar malaikatnya itu. Bagaimana hanya Allah Ta'ala yang tahu. Pemimpin malaikat itu kan Jibril tuh. Tapi Jibril masih kalah besar dengan malaikat yang 4 ini. Badan boleh kecil Jibril itu dari malaikat yang 4 ini. Tapi beliau pemimpin. Padahal Jibril itu disebutkan di dalam kisah Isra dan Mi'raj, ketika Nabi ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, Jibril pesan, wahai Rasulullah, aku titip pesan. Titip pesan. Ada apa ya Jibril? Aku kepingin engkau sampaikan permohonanku ini kepada Allah Ta'ala. Apa permohonanmu itu? Aku minta kepada Allah Ta'ala, tolong disampaikan bahwa aku nanti di akhirat ingin menjadi jembatan bagi umatmu ketika umatmu menjalani Shirathul Mustaqim. Jadi kalau umatnya Nabi tidak perlu lewat Shirathul Mustaqim, nanti lewat di sayapku aja. Malaikat Jibril itu kalau dia membuka sayapnya dengan wujudnya yang asli, dari ufuk ke ufuk, itu tertutup dengan sayapnya saja. Sayapnya, satu sayap kanan, satu sayap kiri itu terdiri kalau tidak salah 700 bulu. Bulu apa namanya? Bulu ya. Kalau ada burung itu kan ada burung Garuda. Berapa bulu itu? 17 kah berapa itu? Hah? Yang bulunya ini kalau sayapnya 2 tapi bulunya tuh ada 17 kata berapa. Nah itu Jibril punya 700 sayap itu. Itu pun masih kalah besar dengan malaikat arasy ini. Nah karena arasy ini makhluk yang paling besar, maka yang dimaksudkan Allah duduk di atas arasy itu bukan duduk halnya seperti kita ini secara hissiyah, duduk pakai bangku begini. Enggak, maksudnya istawa itu adalah menguasai. Ya, menguasai. Contoh ya. Tinggal beberapa tahun lagi di Indonesia akan memperebutkan kursi kepresidenan. Kursi presiden kah yang direbutin? Kursi DPR kah yang direbutkan? Kalau kursi DPR saja, kursi presiden, berapa banyak di antara kita mungkin bisa beli bangku kursi yang didudukin oleh presiden itu, yang sama persis. Tapi maksudnya bukan tempat duduknya. Yang melainkan adalah kekuasaannya, kedudukannya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau bubuhan Salafi yang dimaksudkan itu adalah duduknya. Kalau kita enggak, kedudukannya. Kalau kita mengatakan Allah duduk di atas aras, apa bedanya dengan kita? Dan itu adalah syirik fidzat, menyekutukan Allah di dalam zatnya. Timbul pertanyaan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan apa-apa, belum ada aras, belum ada qalam, belum ada surga dan bla 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 bla, belum ada lagi.
Kalau mereka mengatakan Allah duduk di atas aras ketika Allah belum menciptakan apa-apa termasuk aras, di mana Allah berduduk? Jadi tidak seperti itu, tidak perlu, tidak berhajat Allah kepada aras, kepada tempat dan sebagainya.